Saat energi kebahagiaan atau state of mind kita, jadi saat state of mind, jadi kondisi status mental pikiran kita atau kondisi energi kita sudah berada di titik kebahagiaan, ya, bahagia secara mind, maka secara emosional kita akan merasakan cinta, kasih sayang. Nah, ini adalah konsep sederhana yang selalu dibangun dalam konsep-konsep penemuan jati diri, bahwa pada saat pikiran saya bahagia, menemukan joyful, menemukan peaceful, ya, maka emosi saya secara otomatis akan menemukan cinta dan kasih sayang. Nah, tentu ini adalah secara otomatis kan dia mengikuti secara begitu saja. Artinya pada saat saya menemukan cinta dalam diri saya, menemukan kebahagiaan di pikiran saya, juga menemukan kekuatan dalam fisik saya, menemukan kenikmatan hidup begitu ya, maka di saat yang sama saya akan dipenuhi oleh cinta. Nah, bilang kebutuhan cinta kita adalah 100 misalnya, ini kasih contoh ya. Nah, di saat saya punya cinta 100 dan penuh di dalam, kemudian terus bertambah setiap hari, maka secara otomatis saya akan ingin membagikan cinta itu ke sekitar. Ya, tidak terbatas pada pasangan, anak ataupun keluarga, juga pada semua orang tanpa perbedaan. Nah, ini yang disebut dengan pada saat saya berhasil menemukan cinta, mencintai diri, membangkitkan rasa cinta di dalam diri, maka dengan mudah saya membagikannya. Nah, berbeda jika saya punya nilai 90 misalnya, atau 80. Nah, jadi pada saat saya butuh cinta 100 penuh, kebahagiaan dalam penuh, kemudian saya ternyata hari itu bangun dengan kondisi 70 begitu bilang, maka sisanya saya harus mencari dari orang lain. Ya, jika saya memiliki orang yang mencintai saya, memberikan kekurangan yang ada itu, maka saya akan bahagia, tapi saya tergantung pada orang itu. Kebahagiaan saya tergantung pada orang itu. Nah, jika kebetulan itu adalah pasangan saya atau orang tua saya, maka saya benar-benar akan tergantung kebahagiaan saya atau rasa cinta yang penuh ini dari orang itu. Artinya saya bukan mencintai orangnya semata-mata, tapi lebih mencintai rasa yang dia berikan pada saya. Rasa cintanya, perhatiannya, pengakuannya, itu yang membuat saya jatuh cinta. Artinya di titik ini saya sudah mulai tergantung dengan orang itu. Nah, ini adalah sumber penderitaan. Tentu ini adalah akar penderitaan. Sebenarnya saya tidak sedang mencintai, tetapi saya sedang ingin dicintai. Ini sulit dibedakan, tidak gampang dibedakan. Ya, biasanya dibedakan jika ada ujian, baru bisa bedakan ya. Misalnya dia hilang, perhatiannya dia berubah, atau saya sedang turun low, baru terasa. Saya akan lebih menuntut. Nah, ini kan sering membangun suatu pertengkaran di rumah atau di sebuah hubungan, ya. Ketika hubungan itu didasarkan pada sebuah rasa menginginkan, ya, menginginkan perhatian bukan menginginkan orang atau bukan memberikan, maka di sini akan sering terjadi pergesekan, bahkan mungkin pertengkaran. Tidak sedikit bahkan terjadi perpecahan ketika apa yang diinginkan itu tidak didapat. Saya ingin diperhatikan, saya nggak diperhatikan. Saya ingin diakui, saya nggak diakui. Saya ingin mendapat materi, saya nggak diberi materi. Nah, ini akan memberikan suatu penderitaan dan akhirnya menimbulkan perpecahan pada sebuah hubungan. Nah, ketika kita berhasil memenuhi cinta itu di dalam, ya, kita tidak akan membutuhkan rasa cinta itu dari luar. Nah, kenapa? Kita fully memberi begitu ya. Karena saya sudah cukup. Nah, tentu pertanyaannya kembali, gimana caranya memenuhi itu? Ya, balik lagi ke topik semula ya, bahwa saat kita berhasil menemukan energi itu di dalam, membangkitkannya dari dalam, ya, baik secara fisik menemukan kesehatan, kemudian menemukan pleasure di dalam diri, ya, kemudian di mental, pikiran, joyfulness dan kebahagiaan, baru kita akan menemukan emosi cinta dan kasih sayang di dalam, sehingga mudah bagi kita untuk berbagi. Makanya konsep sederhana adalah selalu berada di state of mind atau kondisi energi yang cukup, sehingga kita tidak merasa ingin atau tidak merasa tergantung, bahkan tidak merasa kekurangan. Nah, ini harus selalu digalakkan begitu, hati-hati walaupun Anda mungkin dalam kondisi kebahagiaan saat ini, tetapi tergantung dalam suatu kondisi. Ini adalah sebuah resiko atau bilanglah keadaan yang membuat Anda merasa aman, merasa dicintai. Nah, sehingga ini juga harus belajar pelan-pelan bagaimana menemukan cinta di dalam, sehingga kita tidak terikat dengan rasa yang cinta yang datang dari luar. Semoga tidak membingungkan ya. Kalau Anda merasa ingin berkomentar, kita diskusi, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan jawab komentar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.